Udah mulai ku record nih barusan. Jadi kita bahas isinya aja biar kita tahu apa yang kita bikin juga nanti. Ya mungkin kurang lebih sama lah yang diminta bapaknya kayak gitu. Mm. Kalau aku kemarin tadi tuh aku catat dari video satu tuh ada analisis, yang kedua brief. Wait, kok tuh keluar? Tadi nge-lag mau. Nge-lag kah? Memang aku tadi tuh keluar. Oh, Nggak tahu tiba-tiba. Jadi tadi tuh kan ada aku catat di video satu tuh dia mencakup analisis, terus brief, yang ketiga diagram programming. Nah, di diagram programming ini dia mencakup menjelaskan program fungsional, terus apa ini nah performasi sama program arsitekturalnya. Jadi dari itu tuh nanti bisa muncul hasil desainnya. Terus tuh kalau selanjutnya ada langkah programmingnya. Jadi dia nentuin fungsi utama pelengkap sama penunjangnya dengan indikator sivitas, terus tuh kegiatan, kebutuhan ruang sama fasilitas itu sih. Terus program informasinya itu mencakup kebutuhan ruang, tuntutan, pencahayaan, penghawaan sama suasananya. Lanjut langsung ke program arsitektural. Nah, di program arsitektural ini mencakup analisa besaran ruang beserta pembandingnya kayak manusia kah atau apa gitu. Terus kesimpulan atau keperluan yang diperlukan dari besaran ruang. Organisasi ruang yang kayak publik, semi publik, sama private. Terus zoning dan hubungan ruangnya, diagram sirkulasi, terus matriks hubungan ruang, dan yang ketujuh block plan. Nah, dari video 1 itu aja sih yang ku catat. Dari video 2 ada, cuman kayak kurang lebih sama. iya kurang lebih sama. Kalau Ada yang fungsional juga, performansi kayak gitu-gitu. mungkin beda di kriteria desain mungkin sama Dena sama perspektif. Kalau di video 1 itu nggak ada sih kuliah tadi. Kalau video 3 aku masih belum lihat semuanya sih, cuman kayak aku lihat sekilas hampir sama aja. Mungkin cara kalau video 1 sama video 2 dan 3 tuh video 1 aja sih yang cara penyajiannya agak beda. Kalau video 2 sama 3 kayaknya sama. Iya deh. Sama aja isinya. Yang udah aku tonton sih gitu. Iya, kalau video 1 tuh kan dia mencakup analisis tuh. Jadi kayaknya lebih efisien deh, kayak analisis matahari, site, terus tuh vegetasi. Jadi kan kayak kita sebelum merancang harus bisa bikin analisis juga kan. Kayaknya lebih efisien di video 1 deh. Cuman kayak di video 1 masih kurang kayak Dena perspektif dari desainnya mungkin. Terus apa lagi lah? Dari kalian apa? Gimana? Aku sih yang agak bingung nanti kalau kita ngerjain program untuk program ruang ya. Kan itu tuh yang dicontohnya cuman rumah tinggal doang. Nah, kalau kita kan ada kayak majemuk plus ruang usaha kayak gitu. Iya. Nanti tuh kita buat program ruangnya kepisah gitu kah? Kok menurutku dia tuh masih mencakup dalam satu rumah, cuman kayak
ruangannya tuh lebih privacy, jadi kayak itu tuh khusus memang di situ gitu tuh. Nah jadi kalau misalnya kayak ruang usaha tuh kan kita bikin rumah, jadi dia tuh usahakan kayak di depan rumah, letaknya di depan rumah atau enggak di samping gitu, jadi dia tuh enggak langsung masuk atau campur ke dalam organisasi rumah lainnya kayak rumah makan atau kamar gitu kan. Berarti ntar kita buat program ruangnya pasti kepisah dong ya? Mungkin sih. Rumah tinggal sendiri gitu program ruangnya, yang ayah ibu anak-anaknya itu. Untuk tempat usahanya beda lagi gitu kan? Mungkin tergantung desain kita masing-masing sih. Kalau misalnya kita naruhnya masih dalam satu rumah, bikinnya gabung. Kalau misalnya kayak agak kepisah, ya mungkin dipisah gitu. Tapi aku masih belum ada bayangan sih, jadi nggak tahu. Sama. Masih belum ada bayangannya, kayak mau rumahnya kayak gimana, terus bentuk ruangannya kayak gimana, masih belum mikir aku. Olehnya kayak dari kemarinnya kan masih nentuin presiden tuh. Dari situ mungkin dari situ nanti kayak dijadiin acuan desain rumah selanjutnya. Ya ini kan kita juga bertahap juga kok, masih program-program ruang. Oh ya, yang lain gimana? Aku izin bertanya deh, yang mengenai link-link yang dibagikan Bapak kemarin tuh, yang rumah dokter, rumah dosen tuh, itu mengenai apa ya? Aku kurang paham lah. Apakah ditunjuk gitu? Site lah. Kalau nggak salah site lah. Oh, linknya ya itu site yang kita bakal kayaknya site yang bakal kita bangun rumahnya deh. Jadi kita pakai site itu buat bangun rumah. Kalau menurutku gitu sih. Olehnya masing-masing kan dapat linknya gitu. Terus dari isi video tuh mungkin ada yang bingung kah kalian juga, jadi kita bahas gitu. Hah? Yang aku bingung sih cuman itu tadi, yang kan karena Majemuk nih ada ruang usaha, ada ruang rumah tinggal. Nah untuk program ruangnya aja sih, soalnya kan kalau dilihat dari video tuh misalnya program fungsional, ada sivitas, terus dari sivitas itu kan kegiatannya apa, nah kebutuhan ruangnya apa, terus fasilitasnya. Cuman bingungnya di situ aja sih. Yang kayak untuk ruang usaha sama ruang rumah tinggal tuh dipisah-pisah atau gimana? Kalau desainnya kan emang jadi satu, nggak kepisah kan? Iya. Sebenarnya aku nih ada sih megang referensi tugas kayak gitu. Cuman susah, olehnya nggak bisa share screen kan. Kalau misalnya aku tunjukin juga kurang jelas kalau misalnya aku tunjukin langsung. Ini memang yang ku punya nih memang kayak referensi dari rumah tinggal Majemuk sih, jadi kayak ada bayangan lah kayak gitu gimana buat denahnya nanti. Mungkin nanti kalau misalnya habis aja aku share di grup. Oh, ada contoh gitu ya? Ada. Oke deh. Ya, nanti bisa share. tuh bisa. Nah, tadi itu kan ada kulihat blok plan tuh. Dari blok plannya tuh itu tuh memang blok plan denah ruangnya atau blok plan rumahnya gitu? Yang kayaknya sih dari denah ruangnya bukan sih? Iya, tadi kan kulihat di video 1 sih gitu. Kita kalau buat programming ini sampai blok plan itu kah? Kalau kulihat sih gitu, punya mereka yang lain sih sampai blok plan, ada sampai blok plan, sampai perspektif malah video 2. Di video 2 itu. Oh. Atau aku yang kurang nangkap ya. Yang di Bapak yang di LMS tuh yang ditulisnya dari menit ke berapa sampai menit ke berapa. Oh, itu iya, sampai iya. blok plan ya?
Enggak deh, kayaknya aku tuh kurang ngeh dari menitnya aja sih juga. Bapak kan nulis menit dari 2 menit, menit kedua sampai ke berapa gitu. Nah, Nah, aku rasanya kalau programming tuh sesuai dari menit itu aja apa yang dibuat. Awalnya aku Dari situ juga tadi tuh bingung, ini menit buat apa gitu. Ternyata memang buat penentu programming kita nantilah. Aku rasaku sih itu emang gitu. Kalau video satu kan dari menit kedua sampai ke berapa, nah mungkin sampai situ aja kita buat programmingnya. Kayaknya kalau nggak salah block plan tuh nggak masuk, belum masuk deh, iya. Belum masuk berarti. Kali ini yang ku catat nih memang mencakup dari satu video. Oh iya. Dan yang lain kayak gimana? Apa yang kayak mau disampaikan gitu? Ngomong ya guys, nggak apa. Kalian nih pendiam semua aku lihat. Iya nih. Aduh, jangan gitu guys. Kita satu kelompok loh guys. Ayo kita sukseskan PA2. Jangan sambil tertekan. Terus tugas kita untuk progres hari ini buat apa dong? Kalau hari Yang kata Bapak ini mungkin kayak diminta ini kita record diskusi kita sama nanti ngupload nanti malam, mungkin itu aja. Jadi selanjutnya baru nanti dikasih tugas kayak pengumpulan tugas lah dari programming yang kita bahas ini. Oke. Nah, jadi sekarang nih kayak kita nentuin apa yang kayaknya kira-kira bakal kita gambar gitu atau kita lakuin gitu. Dari video tuh kan ada tuh. Kita simpulin apa kira-kira yang perlu kita bikin dari diagram program sampai ke matriks hubungan ruang, mungkin kan di situ ada tadi tuh. Makanya tadi kalau bisa tuh kayak kita tuh ngomong satu-satu apa sih ini namanya, satu-satu topik gitu, diagram ruangnya kayak gimana, ada yang bingung gitu. Jadi masing-masing kayak kalau bisa sambil jelasin gitu, kalau ada yang paham jelasin, kalau masih ada yang bingung tanyain gitu, biar kita sama-sama paham. Gimana yang lain? Itu dari Jame atau dari Rian apa? Permisi, mau nanya. Aku masih bingung tadi itu organisasi ruang itu, terutama penggunaan diagram bubble itu. Diagram apa? Itu diagram bubble. Di video mana tuh? Yang organisasi ruang itu kan? Ya, pokoknya semuanya. Oh iya. Mencakup semuanya. Oke, semuanya. Pertama itu kan aku bingung peletakan ruang-ruangnya itu dalam diagram bubble itu, apakah ada ketentuan itu Ya. aku masih bingung. Terutama sedangkan kita kan karena memprogramkan ruang ataupun mengorganisasi ruang itu, kita belum mengetahui denah pastinya gimana. Jadi aku masih bingungnya penentuan letak-letak dari diagram bubble itu. Kayaknya masih bebas sih sebelum kayak kita menentuin denahnya. Jadi mungkin dari situ juga kita bikin organisasi ruangnya atau kayak denah apa sih namanya, skema ruangnya dari itu dulu kita bikin. Nah, mungkin dari situ baru kita bisa bikin denah. Jadi kita bikin ruangnya dulu, misalnya ruang kamar kayak gini desainnya, ruang makan kayak gini. Nah, jadi kita tuh tinggal memasukinnya ke dalam satu denah gitu. Mungkin kayak gitu sih kalau kepikir. Kalau dari yang lain, kalau ada yang mau berpendapat bisa. Jadi kita saling tukar pendapat. Aku tuh sebenarnya juga bingung untuk organisasi ruang tuh. Gimana dia peletakan itu kan belum ku pelajari lagi sih. Nah, cuman kalau dilihat dari video tuh kita buatnya kan berurutan. Kayak program apa tadi yang pertama tuh program apa namanya? Program fungsional.
eh, program fungsional dulu kan. Nah, kalau dari program fungsional kan akhirnya kita bisa tahu tuh ruangannya ada apa-apa aja. Nah, bisa tuh dianalisis. Nanti kalau di program performansi kayaknya yang mana privasi, yang mana publik, yang mana semi publik. Nah, baru buat organisasi ruang. Jadi meskipun belum tahu denahnya kayak gimana, dilihat dari program yang fungsional, performansi itu bisa. Soalnya organisasi ruang tuh kan kayak mengelompokkan publik yang mana, terus bisa diakses nggak, berhubungan nggak, kayak gitu. Kalau nah, tapi aku juga masih bingung penyusunan untuk organisasi ruang tuh, yang bubble-bubble-nya itu. Oh, yang berhubungan, ya, yang langsung apa enggak. Nah, aku bingung di situ. Itu harus lewat matriks itu kan dulu. Matriks. Supaya berhubungan, tahu berhubungan tidaknya itu dari mana? Dari apa sih yang kayak yang segitiga Ya, tuh, kan? Ya, matriks. Iya. Matriks apa? Mungkin dari situ. Kalian itu bisa bacanya lah. Mungkin habis program tuh dibikin matriksnya. Bentar lah. Baru bisa apa tadi, diagram bubble-nya mungkin. Kan jadi tahu hubungannya di mana. Mungkin. Kalau di video yang 3 itu ada lihat matriks itu lah. Ada Olia matriksnya. Tapi dia setelah sudah menjelaskan organisasi ruang dan diagram sirkulasi, dia menjelaskan matriksnya. Jadi paling akhir lah sebelum block plan yang kulihat dari video 1. Aku masih bingung juga sih yang untuk bubble-bubble itu. Organisasi ruang. Matriks tuh yang mana lah? Bentar. Yang segitiga, yang kayak gitu. Yang segitiga. Yang ini. Kelihatan nggak sih? Nih. Yang kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kalian kira-kira bisa baca nggak? Atau maksudnya kayak penentuannya bisa nggak dari sini? Nentuin kayak ini berhubungan atau enggak tuh paham nggak kalian? Coba jelasin. Itu lantai 1, lantai 2 dipisah ya? Ya, kalau yang dari sini lantai 1 sama lantai 2 dipisah. Susah sih kalau kita nggak bisa share screen. Agak mengeribet ya. Nah, kalau dari sini kan ini ada hubungan ruangannya loh. Terus di sini baru organisasi ruangnya. Itu yang di belakang tadi organisasi ruang itu kan? Iya. Hubungan ruangnya dulu lah. Baru yang ini sebelumnya tadi ada kayaknya tadi ini. Nah, jadi di sini nih kalau kemarin tuh kan ini nih masuk dalam apa sih namanya tugas Protek Art kita kemarin yang workshop. Kalau kalian ada disuruh kayak gini, kami sih bikin kemarin yang kayak gini. Jadi dari mentor tuh ada kayak ngejelasin juga masalah yang ini nih. Jadi di sini kan nama ruang nih, baru di sini kan ada segitiga penghubungnya nih. Dari tiga jenis warna yang berbeda. Jadi salah satu masing-masing warna tuh kayak menjelasin terhubung, tidak terhubung, atau terhubung secara langsung. Kayak misalnya dari sini nih ada garasi sama teras tuh.
Jadi kita cara bacanya tuh dari, aduh susah sih gak kelihatan, ada segitiga nih, segitiga kayak gini kan, kita menghubungkan kayak garasi sama teras tuh titiknya di mana ketemunya. Nah kalau misalnya ini kan di sini, ini dikasih warna coklat. Kalau coklat di sini keterangannya terhubung. Nah kalau misalnya cari yang tidak terhubung nih, contohnya kayak teras sama ruang tamu, garasi sama ruang tamu. Jadi ini kan garasi nih, dia tuh cara nentuinnya tuh kayak per garis kayak gini. Ini buat garis garasi, ini garis teras, ini garis ruang tamu, kayak ngikutin garisnya aja. Jadi garasi ini kan di sini, garisnya di sini, dimana dia dengan ketemu titik garis terasnya. Kalau ini kan di sini, video di gambar kakaknya itu kan di sini, kakaknya tuh ngasih warna kuning. Kalau kuning keterangannya terhubung tidak langsung, kayak gitu. Jadi kayak kita ngebayangin kalau misalnya kita bikin garasi itu, terus kayak ngehubungin sama dapur. Garasi sama dapur kan anggapannya nggak terhubung tuh. Kita bikin di mana garisnya titik, kita kasih warna di situ. Kalau kayak gini agak susah sih jelasinnya. Gimana lah? Terus habis itu tuh baru yang kayak bubble diagram itu ya? Iya. Organisasi ruang. Baru ke organisasi ruang. Lantai 1 sama lantai 2 dipisah juga. Kupikir lantai 1 sama lantai 2 itu digabung tahu. Enggak, kalau di video 1 tadi tuh kelihatannya memang gabung, cuman kayak dia tuh ada ngasih bubble tangga. Nah bubble tangganya tuh kayak nyambung gitu, makanya kayak kelihatan satu skema, satu skema gitu. Ini apa lagi lah, udah sih. Mau nanya Pak, Uh-uh. yang terhubung tidak langsung tuh gimana? Contohnya apa? Terhubung tidak langsung gimana lah? Yang mana tadi? Nah kalau di contoh kakaknya ini kan ada garasi sama ruang tamu. Mungkin di desain kakaknya nih mereka tuh terhalang oleh pintu atau apa gitu, cuman kayak masih bersebelahan. Nih sama WC umum sama kamar ART punya kakaknya nih terhubung tidak langsung juga. Bentar lah, aku cari deh kakaknya biar kita lihat. Wah, nggak kelihatan juga ini. Ini lantai 1. Garasi. Nah, kelihatan gak denahnya? Kelihatan. Nah tadi tuh di contoh kakaknya tuh ngejelasin kalau misalnya kamar ART sama WC umum nih itu terhubung tidak langsung. Jadi kalau menurutku mereka tuh masih dalam satu lingkup yang dekat, cuman terhalang oleh kayak dinding atau pintu gitu. Kalau misalnya yang terhubung secara langsung kan kayak nggak ada penghalangnya tuh. Kayak misalnya dapur sama ruang makan nih kan nggak ada penghalangnya nih. Ini mungkin bisa dibilang kayak terhubung. Tadi kayak garasi sama apa, garasi tadi lah, garasi sama ruang tamu. Garasi sama ruang tamu nih jauh anjir, apalagi contohnya di sini lah. Ada ruang makan sama tangga, terus ruang tamu sama tangga.
Iya sih, kayaknya memang yang kayak aku bilang tadi tuh, dia tuh masih dalam lingkupan yang dekat, cuman kayak oleh terhalang dinding atau pintu. Jadi kalau misalnya kayak tadi tuh ada rumah makan sama ruang makan sama tangga. Di situ tuh juga tulisannya terhubung tidak langsung. Nah, kalau ini kan terhalang oleh dinding ini, mungkin ruang tamu sama tangga, jadi tadi tuh terhubung tidak langsung juga. Itu aja sih, kayak masih dalam lingkupan yang sama, cuman maksudnya lingkupan yang dekat, cuman oleh terhalang dinding atau pintu aja gitu. Jadi dia tuh nggak ada akses langsung gitu. Itu kalau misalnya terhubung tidak langsung. Kalau di video tuh sebutannya bukan terhubung tidak langsung sih tadi tuh, tapi aku lupa apa dia bilangnya. Kan yang berhubungan langsung tuh kayak teras sama ruang tamu. Kalau teras sama ruang keluarga tidak langsung, Iya, berhubungan tidak langsung. Pokoknya yang Kalau misalnya kamar tidur sama ruang tamu itu bisa terhubung tidak langsung, tergantung peletakan kamarnya di mana. kalau misalnya kan dapur tuh Iya. sama ini tergantung peletakan aja ya. Iya, tergantung peletakan kita bikin di mana sih, kurasa. Kalau misalnya kita ngangkat dari contoh tuh bisa aja, maksudnya kalau misalnya kita mau nanya aja gitu tenang, dari contoh di denah kakaknya nikah kayak gini. Kelihatan nggak sih? Nah, kalau misalnya mau ditanya dari denah kakaknya nih kayak gimana gitu. Kita ada ditentuin nggak sih sebenarnya kayak luasan rumahnya berapa? Kalau luasan rumahnya nggak ada, cuman untuk luasan tempat usahanya ada. Oh iya. Kalau nggak salah tuh 60 meter, berapa yuk? Pokoknya maksimal 70 meter persegi kan? Itu tuh kan satu lantai untuk ruang usahanya. Kalau rumah tinggalnya 2 lantai gitu kan? Iya. Ya. Nggak ditentuin sih untuk rumah tinggalnya berapa. Yang kalau di tor tuh. Nah, iya nih tadi tuh nggak punya kakaknya nih, dia tuh langsung digabung dalam di lantai 1 buat ini kan rumah majemuk juga nih. Untuk di daerah sini nih, ini masih masuk dalam rumah gitu. Nah, dia ngehususin satu ruang buat galeri dia. Nah, jadi di sini ada pintu masuk lagi. Nah, pintu masuknya ini kan langsung masuk satu ruang nih. Nah, ruang ini nih untuk galeri sama butik dia. Jadi satu ruang aja gitu buat tempat usahanya. Cuman kayak kita tuh masih menghubung ke situ, jadi nggak misah ruang. Maksudnya nggak misah tempat kayak rumahnya bikin ruang baru, nggak. Jadi dia tuh masih dalam di satu rumah tuh, cuman beda ruang aja gitu, ruang khusus. Iya, masih kesambung kan, kehubung. Masih kehubung. Jadi kita kalau misalnya masuk situ bisa dari dalam rumah gitu. Di sini dia tuh bikin ruang usahanya, terus tuh ada toilet, ada gudang sama ruang pengelola. Itu ruang usahanya dia. Sisanya mungkin kayak ruang-ruang kebutuhan rumah. Mau nanya lagi. Kalau misalnya ruang tamu nih, ini masih di rumah tinggalnya. Nah, di belakangnya tuh ruang keluarga, tapi kayak ada batas dinding kan misalnya. Nah, itu berhubungan langsung apa gimana? Kalau dia masih nggak ada pembatas pintunya gitu, nah mungkin itu terhubung.
kalau ada pintu, maksud ada pintu lagi gitu, nah mau jadi penghalang antara ruang tamu sama ruang keluarga. Kan tadi dinding nih, misalnya dinding, nah kan ada jalurnya nih, jalur sirkulasi. Kalau jalur sirkulasinya tertutup oleh pintu, itu bisa dibilang kayak terhubung tidak langsung. Kalau Tidak misalnya langsung. dia nggak ada penutup di jalur sirkulasinya, terhubung, mungkin gitu sih. Oh, berarti misalnya ini ruang keluarga nih. Nah, di sampingnya ruang keluarga tuh ada kamar-kamar misalnya. Iya. Itu tidak langsung ya? Tidak langsung. Kamar sama ruang keluarga. Oh, oke. Paham. Ayo yang lain gimana? Ini ada sih, kalau misalnya aku pegangan contohnya kalau mau ditanyain. Denahnya tadi tuh kita kan masih program sampai denah kan nanti bikinnya minggu ini. Kayaknya masih belum masuk denah. Oh, oke. Sampai apa tadi itulah yang diminta bapaknya tuh, mungkin sampai matriks hubungan ruang aja deh ya kayaknya. Alihnya sesudah matriks itu kan block plan tuh kayaknya masih belum masuk. Ya, nanti kita lihat lagi. Sampai nggak sih sampai block plan? Sirkulasi ruang itu gambarnya kayak gimana ya? Lupa aku. Sirkulasi ruang dia di sini nggak ada contohnya sih kayaknya. Cuman aku tuh ada bikin contoh dari tugas workshop kemarin. Nggak ada di sini. Di tugas workshop kalian kemarin tuh ada diminta itu juga nggak, sirkulasinya itu? Ada kayaknya, tapi lupa. Yang pakai titik-titik tuh lah. Pakai titik-titik. Gitu aja. Dia tuh penentuannya dari hubungan ruang juga. Dari sivitas lah nentuinnya kita, kayak sivitas, aktivitasnya apa, sama kebutuhan ruangnya apa. Nah dari situ tuh kita bisa nentuin kayak yang titik-titik tadi tuh, kayak sirkulasinya gitu, diagram sirkulasi. Nggak dari sini deh. Oke, yang program arsitektural itu yang kayak kita nentuin ruangnya, tapi kita hitung per itu tuh kan, per fasilitasnya tuh. Iya. Barang-barangnya kayak gitu ya. Mungkin kurasa yang baru tuh ada program performance ini aja sih, kayak ada menentukan dari tuntutan kebutuhan sivitas, pencahayaan, penghawaan, terus tuh suasana. Nah iya, itu bedanya yang sama video 1 sama video 2 dan 3 tuh itu. Kalau di video 2 dan 3 tuh waktu program performansinya dia ada kebisingan, ada view-nya juga, peruangan harus kayak gimana. Iya. Kalau video pertama kan ya cuman pencahayaan sama penghawaan. Nah jadi mungkin dari situ juga kayak kita nih milih pakai yang mana gitu. Digabung-gabung baik lah. Iya, digabung-gabung aja lah yang mana yang kiranya bagus gitu. Jadi kurasa lah kalau misalnya kita nanti dibikin tugas, mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pokok tugasnya, belum subpokok tugasnya. 1, 2, 7. Ya lo 7 pokok tugasnya. Itu belum anak-anaknya lagi. Urutannya dari mana lah
Yang pertama tuh apa? Program fungsional lah. Program fungsional ya. Sampai ke skema hubungan ruang. Terus sirkulasi ruang, skema hubungan ruang, apa satunya? Block plan, matrix. Kok aku tulis block plan di sini Kak? Berarti masih Skema tuh yang bubble lah. Ya, skema tuh yang bubble-bubble tadi. Oke. nantilah saya kontak lagi. Itu progres aja kan sampai mana dulu kan. Dasar jual gimana, apa yang ada yang bingung lagi kah? Masih sekitar ada 20 menitan sih ini. Mungkin nanti kalau pas waktu pengerjaannya saya nanya di grup boleh ya guys? Ya boleh lah. Jawab aku lah guys. Jawab aku ya teman-teman. Ini Kita harus untuk apa sih namanya, kita eksistensi sama ibunya nih juga mungkin agak kurang enak lah. Aku kan ngehubungin ibu yang ku kirim ke grup nah kayak gitu. Mungkin bisa aja lah kayaknya dari sini nih kita minta apa sih namanya, minta zoom juga sama ibunya. Bisa, atau ku tanya dulu kah? Nanti maksudnya kalau misalnya udah kita dikasih tugas gitu buat bikin ini nih, buat eksistensi gitu, sebelum eksistensi, jadi kalau bisa tuh kita ada zoom sama ibunya buat kita ngerevisi lagi gitu. Kalau kemarin kan masih nggak ada loh, kumpul seadanya gitu. Iya. Atau ku tanya ke ibunya kah mau masuk grup apa enggak gitu. Boleh. Kalau mau ibunya mau masuk grup, bikin grup baru aja Gin. Agak susah kalau kita masuk situ. Harus ada 2. Aduh, banyak banget grup aku. Nanti ibunya terganggu, kita ribut. Nanti aku tanyain ya. Nah, ya ini juga kan kita nih kalau misalnya disuruh bikin tugas ini nih, kita bikinnya tuh masih dalam kertas A4 atau A3 gitu kira-kira. A4 deh ya. Kecil banget ya. Jadi ya cukup-cukupin gitu lah. Kalian kemarin tuh pakai kertas roti atau pakai kalkir? Aku kemarin tuh ada beberapa lembar yang pakai kalkir, ada yang langsung ke A4 biasa. Di mana beli kalkir nah? Bukan kalkir sih. Ada sih di sini kalkir, cuman agak mewah ya. 3.000 satu lembarnya. Kalkir. Iya, kalkir. Oh, gila mahal juga lah. Jadi aku beli kertas roti.
Yang segulung itu. Sama. Lumayan kan? Dipotong-potong. Hemat. Gimana guys, kita masih ada sekitar beberapa menit lagi buat ngebahas videonya nih. Ada nggak kan ada video tambahan dari bapaknya tuh, ada yang nonton nggak? Apa itu? Itu gimana ya ngomongnya? Aku belum nonton. Sama aja Pak. Panjang menitnya. Belum nonton juga aku, olehnya aku lihat kayak video 1, 2, 3 aja masih sekilas ku nontonnya. Sama. Makanya tadi lupa. Sirkulasi kayak gimana udah gambar. Ini kita batas terakhir kumpul progres hari ini jam 4. Nggak tahu, lupa aku lupa ya. Kan kita nih diskusi nih, diminta diskusi sampai jam 12, dari jam 1 sampai jam 4 tuh disuruh apa gitu, tadi tuh lupa aku. Buka LMS tuh agak butuh effort lebih sih sebenarnya. Apa gimana? Kan bapaknya ngupload apa-apa tuh kan di LMS tuh, jadi kayak kita buat buka LMS-nya tuh butuh effort lebih gitu. Nanti video ini kan kata bapak kalau mau dimasukin dulu ke YouTube. Aduh, Kita share link aja. Nah, masukin ke YouTube siapa tuh? salahnya aku kan yang nge-share-nya. Bisa sih nanti ku upload, cuman kayak random banget gak sih ngupload kayak gini di YouTube. Udah, ikutin aja. Mau bagaimana lagi? Iya Pak, kalau misalnya kita upload videonya kan juga nggak mungkin gitu langsung upload besar gitu kan. Berapa MB ini? 1 jam. 1 jam berapa yo? Ini masih 42 menit, berarti masih ada 18 menit lagi waktu kita buat memenuhi 1 jamnya. Apalagi nih yang mau dibahas nih? Iya nih, sampai bingung dah mau bahas apa. 1 jam tuh waktu yang lama rasanya. Tor. Aduh, aku lupa ya. Tornya tuh kayak gimana isinya? Aktivitasnya tuh sudah ditentui loh oleh tornya. Udah. Oh iya, aktivitasnya. Ada ayah, ibu, anaknya 3, terus anaknya pun ditentuin sesuai juga. Oh iya. Aku ada lihat video kan, sivitasnya kan anak 1, 2, 3. Nah, anak yang pertama tuh SMA kalau nggak salah di TOR. Anak kedua SMP, anak ketiga SD. Nah, terus yang kulihat untuk program yang pertama tuh yang fungsional tuh, kan dari sivitas itu kita tentuin kegiatannya apa aja. Kalau menurut kalian anak kedua laki-laki terus SMP, kira-kira kegiatannya masak tuh masuk nggak? Memasak. Apa tadi? Kayaknya Anak laki SMP. Bisa aja. kalau cowok nggak bisa masak, kalau SMP masih kan biasanya sih. Wow. Jadi, tapi ya ampun, SMP kelas berapa ya di TOR tuh ya?
SMP kelas 3 rasanya. Sivitasnya kah? Sivitas terus kegiatannya. Nah, aku kan kena anak SMP, tapi laki-laki, yang anak kedua tuh. Kegiatannya memasak, bolehlah ya, masuk kan? Rajin berarti. Sesuai hobi. Mungkin sesuai yang umum aja deh kalau misalnya nggak mau ribet. Kan kalau yang di program fungsional nih ada yang fungsi utama katanya. Nah, fungsi utama dari sivitas tuh kegiatannya apa aja? Iya, ada yang utama, pendukung, sama apa tadi? Pelengkap, penunjang. Kalau anak kedua terus dia SMP laki-laki memasak bisa kan? Bisa. Adekku bisa ya. Masak nasi sama masak telur. Malas banget nggak tahu masak. Apa lagi nih, kebutuhan ruang, formasi, besaran ruang. Oh iya nih, besaran ruang. Nah tadi tuh kan di video tuh ada besaran ruang tuh kan yang hitung-hitungan. Anggapannya kan yang hitung-hitungan. Nah kalau di contoh kakaknya nih, dia tuh agak sedikit lebih detail buat ngitung. Aduh, telepon terus. Sorry guys, telepon. Kelihatan nggak? Blur kah? Nanti gini fotoin aja lah buat kalian. Besaran ruang tuh yang tentang apanya yuk, lupa aku. Tentang peruangan sih, itu tuh kan kita ngitung misalnya kayak luas sama panjangnya berapa. Terus tuh kalau di sini nih ada hitungan perabotannya juga, kayak tempat tidur, nakas, meja rias dan lain-lain tuh dihitung juga. Sama di sini kalau kakaknya ini masukin hitungan luas sirkulasi. Yang program arsitektural kan itu masuk ke bagian situ. Hitungan sirkulasi. Agak ribet Bang, aku lihat nih hitungan-hitungannya agak banyak Mas. Ya, nanti minta foto itu aja deh mau. Iya, yang hubungan ruang. Deh. Ya setidaknya kan ada beberapa ukuran perabotan yang udah ada gitu kan. Susah nyari lagi. Oh. Apalagi nih? Mungkin nanti aku bakal bingung ngerjain yang organisasi ruang itu deh. Nanti ku tanya-tanya ya. Bisa. Jem Victor nih dari tadi kok rasa diam ya? Ayolah. Memantau si Jem. Iya. Bingung mau ngomong apa. Aduh, bentar lah. Kita mulai tadi dari jam berapa ya? 9:30 lewat tadi kayaknya.
Ini waktu kita sisa berapa lah? 10 menit lagi untuk memenuhi 1 jamnya. Nggak tahu lagi sih apa yang mau dibahas. Itu kan kemarin kan untuk membuat menara pandang kayak SPA 1 tuh. Nah, kami kan dari kelompok Ibu Titin menentukan ide bentuk gitu. Oh Kalau di iya. SPA 2 ini Kayaknya kita masih belum menentuin ke desainnya deh, masih kayak ke programnya aja. Kalau ide Belum. bentuk kan kita masuk ke desain itu berarti dah. Nanti kan habis programming ini masih analisa tapak dulu rasanya topik 4 tuh. Iya, mungkin. Sabar, kata Pak Wija tuh sabar. Nanti dulu ya. Belum sampai situ, Dek. Masih programming dulu. Bapak maunya kita bertahap. Aku juga bingung mau bentuk gimana ya. Yang diam-diam nih biasanya diam-diam ambis nih kan ngeri. Kenapa? Enggak nih, nah yang diam-diam nih biasanya mereka nih diam-diam tapi ambis gitu. Nah, jam Victor nih. Nih, Jam Victor nih. Enggak. Ada. Merendah. Emang gitu biasanya merendah. Iya, di awal bilangnya kayak nggak tahu apa-apa gitu. Bagi ilmunya sensei. Tapi kalau di tugas kakaknya nih analisa masuk di awal salah, analisa tapak segala macam. Kalau udah selesai analisa itu tuh baru mereka masuk ke programming. Kita Emang gitulah urutannya loh. Analisa dulu. Permisi, mau nanya. kan Berarti untuk progres hari ini tuh dimulai dari analisis lah. analisis apa? Yang seperti contoh di video atau analisis sebelum programming. Analisis tapaknya. Analisis tapak. Ya, aku lihat yang di video 1 tuh ada analisis tapaknya pertama sebelum programming. Oh, Ya. enggak. Coba kamu lihat di LMS tuh lagi. Video 1, Pak Wija tuh minta kita nontonnya dari menit kedua. Dari menit kedua sampai
Nah, dari menit kedua lewat 11 detik sampai 17 lewat 50 detik. Nah, kalau dari menit segitu tuh, berarti yang untuk programming ini dikerjain dari program fungsional. Sampai ke menit 17.50 tuh sampai apa itu? Bagian apa? Video 2 dan 3 tuh juga sama, kan ada disuruh dari menit ke berapa sampai ke berapa. Nah, dari itu tugasnya. Kalau analisa tapak tuh topik 4 nanti rasanya. Kita baru masuk topik 3. Ya, paham. Makasih ya. Berapa bentar lagi guys, 4 menit. Oh ya, kalau di Tor tuh dia kan punya 5 sepeda. Berapa motor ya? Lupa. Terus 1 mobil, mau nambah mobil lagi. Mau nambah mobil lagi 1. Nah, kalian gimana buat garasi itu? Jadi mobilnya ada 2 gitu, Kak? Oh, mobilnya itu 1. Tapi kita mau nambah mobil lagi. 1. Itu kan nanti masuk ke dalam program arsitektural kan? Yang ukur ruang gitu. Masih ada yang mau dibahas gak guys? Kayaknya kalau dari aku sih
Soalnya belum ngerjain yang untuk yang segala-segalanya itu. Oh iya. Nah, Jadi gimana jadi nih? Ini udah masih belum bisa. Udah 1 jam lebih sih. Kayak sampai sini aja kah? Bisa. Udah, ini aku stop record lah.